Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dr. Agus Sutanto. Selamat malam. Susanto, Mas, sering salah terus aku. Ya. Sikit-sikit. Iya, ini namaku makanya ada di sebelahku ini, supaya nggak salah. Terima kasih pemirsa, selamat malam. Jumpa kembali di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Jadi yang kita bahas sesuai dengan background kami di belakang, membahas pertanian secara umum di seluruh dunia. Ya, ini kita masih tentang kelapa sawit dengan narasumber terpercaya kita, Pak Jenderal Muhayyad. Kali ini masih dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang setia kita tunggu melalui WA, melalui chat langsung di dalam Messenger, dan lain-lain. Kali ini kita bacakan aja ya Mas Imuh ya. Ya bagus. Kemudian videonya kan udah saya kirim Mas Imuh untuk dipelajari dulu ya kan. Ya Pak. Nah, nanti kita overlay di video kita ini. Jadi ini pertanyaan ini Mas dari Bapak Pono Raharjo. Wong Jawa ya Pak? Ya belum tentu loh Mas, saya sering kesalah gitu. Nama-nama itu kan ya nggak masalah lah itu. Nama saya Pono Raharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pono Raharjo, peserta PCR replanting. Salah PSR itu. Mungkin Pak, PSR Pak. Ketiknya PSR. Iya, PSR sawit dari Pamenang Jambi. Ya. Saya petani baru. Karena sebelumnya kebun digarap orang lain. Setelah merasa sawit sekarang harganya bagus, dulu serahkan orang lain, sekarang digarap sendiri. Ya gitu. Saya belajar perawatan, pemupukan, dan pengendalian hama, strip, penyakit hanya dari YouTube. Di sini saya ingin tanya, ada 3 batang tanaman yang sebelumnya tumbuh sehat, kemudian pucuk mengerdil dan kaku. Penyakit, hama, atau keracunan pupuk. Apakah itu? Pertanyaannya Mas. Bagaimanakah cara menyembuhkannya agar bisa tumbuh subur seperti semula? Demikianlah penyampaian dari saya. Atas salah dan janggal mohon maaf. Terima kasih. Tidak ada salahnya, pertanyaannya bagus. Yang penting mau bertanya. Karena malu bertanya sesat di jalan, ya kan Mas? Itu yang pertama. Yang kedua, ini gambarnya dikirim videonya. Ini tanaman yang kena pupus kerdil tadi itu Pak. Yang kedua, pertanyaan kedua, videonya sudah saya kirim juga Pak. Ini sawit umur 14 bulan dan sudah bunga dompet. Sudah wajar 14 bulan ya kan Mas. Juga bunga calon, bunga betina sebagian. Sudah saya kastrasi. Bagus, nurut. Itu bagus Mas. Pertanyaan ketiga. Ini gambarnya Pak. Videonya maksudnya. Rumput, kacangan, dan pakis keris di jalur mati tidak saya semprot. Dan hanya piringan saja yang kami semprot dengan herbisida dosis rendah. Nah, itulah 3 pertanyaan. Ya bagus. Mas Jenimuh, mohon dijawab. Silakan monggo sambil ingat-ingat videonya yang sudah kami kirim. Oke bagus. Jadi terima kasih nih Pak Pono dari Pamenang Jambi, Sugeng Dalu. Selamat malam. Semoga Bapak dalam kondisi sehat walafiat dan selalu semangat kembali terjun ke dunia pertanian untuk mengelola kebunnya dengan sendiri mengikuti PSR. Jadi ada 3 pertanyaan Bapak tadi. Yang pertanyaan pertama, setelah ya kalau dokter sawit itu pertama kan mengidentifikasi dari video yang Bapak kirimkan ini akan jauh lebih enak, lebih leluasa. Nah, dari identifikasi secara visual kita melihatnya Pak, itu tanaman Bapak mengalami defisiensi boron. Jadi ini indikasinya apa? Pelepah yang muncul itu memendek dan kaku, ini seperti itu. Jadi Bapak coba diaplikasikan untuk yang 3 pohon seperti tadi yang di video, itu dengan dosis 75 gram boron. Bapak tabur
di sekitar 25 cm dari pangkal pohon, tapi pastikan piringan pohonnya bersih. Bisa Bapak tabur di ketiak pelepah, tapi kalau memang biar cepat, ini kondisinya lembab dan hujannya cukup, ditabur cukup di piringan saja nggak apa-apa, nanti biar recovery, nanti akan muncul pelepah barunya akan lebih panjang daripada pelepah sebelumnya. Kemudian juga sama-sama dievaluasi ke pohon yang lainnya. Apakah sudah diberi boron belum? Kalau belum, yang tidak mengalami gejala berat tadi, cukup 50 gram saja Pak, Bapak berikan. Karena ini sudah masuk TBM 2 kan, seperti itu. Nah, itu yang harus Bapak lakukan, dan sesegera mungkin, kalau bisa besok ada rezekinya, karena sekilo kalau di pasaran Pak, berkisar antara 15 sampai 25 ribu. Mungkin di Pamenang Jambi mungkin cuma 20 atau 19. Jadi kalau 75 gram, berarti 1 on, sisa masih 25 gram Pak. Jadi masih banyak nanti manfaatnya, bisa untuk 12 sampai 15 pohon untuk setiap 1 kilonya. Itu yang pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan yang kedua mengenai kastrasi. Nah, kita ingatkan kembali Pak, apa sih filosofinya kastrasi? Jadi kastrasi itu menghambat laju pertumbuhan generatif. Jadi kalau secara fisiologi Pak, tanaman ketika fotosintesis menghasilkan asimilat, maka akan mempartisi asimilatnya yang 46% itu untuk vegetatif, 54%-nya untuk generatif. Nah, harapannya dengan mengkastrasi itu yang 54% tadi nggak jadi semua Pak. Jadi mungkin cuma digunakan 5% atau 10%, karena baru keluar dompet langsung Bapak potong, dan asimilat itu bisa terpartisi untuk memunculkan pelepah baru, menambah banyaknya akar, memperbesar batang, sehingga harapannya dengan mengkastrasi ini laju pertumbuhannya menjadi cepat, laju pembentukan bonggol juga semakin kencang, sehingga kalau bonggolnya besar, pelepahnya panjang, biasanya ini mendukung untuk menghasilkan tandan yang besar-besar, sehingga diharapkan pada saat umur 26 sampai dengan 30 bulan, itu berat tandan yang nantinya akan jadi udah melebihi dari 5 kg. Yang pertanyaan yang ketiga, piringan pohon disemprot dengan racun dosis rendah dan cukup selektif, dan hanya di piringan pohon. Ini cukup bagus Pak. Jadi konservasi saat ini untuk menjaga keberlanjutan produksi kebun kelapa sawit, kuncinya adalah di air Pak. Jadi bagaimana menjaga air selama mungkin berada di piringan pohon maupun di lingkungan sekitar dari zona perakaran. Karena apa? Air erat hubungannya dengan kelembapan. Kelembapan erat hubungannya dengan ketersediaan air tanah. Sehingga harapannya kita menjaga kondisi air tanah minimal setidaknya 5% terus berada di situ Pak, sehingga serapan hara menjadi optimal. Nah, tetapi perlu diingat untuk pasar pikul sama pasar pikulnya Pak, itu selebar 1,2 sampai 1,5 meter harus bersih Pak, supaya tidak memalaskan kita sebagai yang punya kebun maupun pekerja untuk visitasi ke lapangan. Karena kalau gulmanya banyak nanti males bapak jalan, kan seperti itu. Jadi ketiga hal itu sudah dikupas tuntas ini Pak Dr. Agus Susanto, semoga bermanfaat kan gitu. Iya Mas, ini biar durasinya juga pas Mas. Nampaknya udah kita efisiensi waktu untuk menjawab Bapak-Bapak Ibu sekalian. Oke Mas Imo, ini ya, kita sambil lihat-lihat nunggu pertanyaan yang lain, besok kita jawab lagi. Iya Pak Agus. Terima kasih Pak Imo, Pak Jenderal Muhayyad. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.